Shalom Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa kembali melalui renungan malam yang dilaksanakan oleh Resort GKI Sampit. Dan renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 22. Bapak Ibu dapat membaca sepenuhnya ayat yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan saya akan membaca hanya 2 ayat melalui renungan ini. Baiklah, kita akan bersama untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita beriman kepada Tuhan. Berbicara tentang iman, dapat dikatakan bahwa iman selalu menjadi bagian yang amat penting dalam sejarah kehidupan kita manusia. Iman dikaruniakan Tuhan kepada kita agar kita dapat percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dengan kata lain, iman adalah keyakinan seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar, berkuasa, dan sejati. Seorang yang percaya dan punya keyakinan kepada Allah, maka ia tidak lagi mengandalkan pengertian, kebijaksanaan, dan kekuatannya sendiri, tetapi ia akan meletakkan diri pada kuasa dan perkataan Tuhan yang ia percayai. Saudara, melalui kitab Ibrani pasal 11 ini kita dapat baca secara keseluruhan bahwa pasal ini berisikan tentang pengalaman iman dari saksi-saksi iman yang secara khusus tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Kita dapat belajar pada mereka, bukan saja mereka ini beriman kepada Allah, tetapi juga melakukan suatu perbuatan berlandaskan iman yang luar biasa sebagai wujud kepercayaan mereka. Saudara, Habel memberikan yang terbaik bagi Allah karena ia yakin Allah menjanjikan yang terbaik kepadanya. Demikian juga Henok mendapatkan yang terbaik dari Allah karena imannya. Alkitab mencatat bahwa Henok bergaul dengan Allah. Iman Henok berkenan di hadapan Allah. Juga Nuh taat bekerja untuk membangun bahtera karena ia percaya akan rencana Allah atas kehidupan dia dan keluarganya. Karena itu keluarganya selamat melalui air bah. Iman Abraham dalam ketaatan pergi ke negeri yang dijanjikan Allah kepadanya. Bahkan kesediaan Abraham tak kala ia dicobai untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat juga karena iman Sarah beroleh karunia untuk mendapatkan keturunan. Demikian juga Ishak, Yakub, dan Yusuf memandang kepada Allah, beriman pada janji Allah, sehingga membangun pengharapan dalam hidup mereka dan masa depan mereka. Saudara, apa yang dapat kita lihat untuk kehidupan kita saat ini? Kita bersyukur bahwa pada masa kini kita memiliki Alkitab yang berisikan akan janji-janji Allah yang terbukti telah digenapi dalam sejarah, bahkan pengalaman iman dari para saksi-saksi iman di Alkitab. Saudara, seharusnya hal ini semua menuntun kita untuk kita tidak ragu mempercayakan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita mengandalkan Dia dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab itu melalui renungan ini kiranya kita mewujudkan kehidupan beriman kita. Yang pertama, kita menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Tidak ada keraguan. Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Melampaui batas pemikiran dan kemampuan kita manusia, bahwa kita yakin Allah berkarya menyatakan apa yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Saudara, ini adalah satu sikap di mana kita memegang teguh kebenaran Allah dalam hidup kita, dalam segala keadaan dan persoalan hidup kita. Karena itu apapun situasi hidup kita, ketika kita setia, ketika kita taat kepada kebenaran Allah, maka itu tidak akan menggoyahkan kita dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, iman disertai dengan perbuatan. Saudara, hidup beriman tidak hanya sekedar sebuah pengakuan atau berbicara tentang percaya saja, tetapi dikaitkan dengan tindakan dan perbuatan dalam hidup kita hari lepas hari. Karena itu menghidupkan iman dalam kehidupan atau dalam tindakan keseharian kita adalah cara hidup beriman, melakukan firman Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menolong dan memampukan kita semua sehingga kita dapat hidup setia dan taat dan menjadi pribadi yang hidup beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman. Kami menyadari betapa kami terbatas, betapa seringkali kami bisa jatuh dalam ketidaksetiaan. Tapi biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali, agar kami menghidupkan kehidupan iman kami dengan sungguh kepada-Mu, dalam penyerahan diri yang total, dalam kesetiaan dan ketaatan, dan mewujudkan iman itu dalam perbuatan. Mampukan kami Tuhan untuk kami hidup beriman dengan sungguh-sungguh, sehingga melaluinya kehidupan kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Amin.